Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Tujuan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Tujuan yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok pada bacaan secara percaya diri. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Organ gerak manusia dan hewan. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Setelah kalian membaca bacaan di atas, sekarang kalian akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari tiap-tiap paragraf tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau bisa juga di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ini adalah paragraf pertama. Kalian baca ulang ya.
Yang menjadi ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya berbunyi, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Dari contoh yang sudah Ibu berikan tadi, sekarang temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Selamat mengerjakan. Kembangkan ide pokok berikut dengan bahasamu sendiri menjadi sebuah paragraf. Ayo berdiskusi. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian tentang ide pokok suatu bacaan. Bahan diskusi yang kalian akan diskusikan yaitu yang pertama tentang pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi dari ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatian kalian, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.